Memang betul sekali, kalau kita melihat ya, banyak sekali modus-modus penipuan, ya walaupun nggak usah nunggu akhir tahun tuh terus terjadi, tapi relatif meningkat di akhir tahun. Ini biasanya karena mereka mengetahui bahwa banyak PUJK yang libur di misalnya, libur Natal dan Tahun Baru, sehingga ketika, masyarakat ditawari suatu produk, mereka akan kesulitan, melakukan verifikasi atau bertanya kepada PUJK dimaksud. Pemirsa, tak terasa ya kita sudah memasuki penghujung tahun 2023 dan tengah menikmati momen liburan akhir tahun. Tapi Anda tidak boleh lengah karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut modus-modus penipuan bisa bertambah banyak jelang akhir tahun. Hal ini bisa menimpa siapa saja dan pastinya mengkhawatirkan mengingat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat kita belum maksimal. Ada beberapa modus yang menjadi perhatian OJK karena banyaknya pengaduan yang disampaikan masyarakat. Modus pertama yakni penawaran jasa pelunasan kredit dengan potongan yang bombastis. Masyarakat yang tergiur kemudian segera melunasi pinjaman. Akan tetapi penawaran ini ternyata tak berasal dari pemberi pinjaman resmi, sehingga alih-alih merasa tenang karena pinjaman lunas, korban justru menderita kerugian. OJK juga memperingatkan agar masyarakat berhati-hati sebelum membuka undangan pernikahan yang dikirimkan melalui pesan singkat, terutama jika yang mengirimkan nomor tak dikenal. Pasalnya, undangan yang dikirimkan bisa jadi berisi aplikasi yang mampu menguras rekening korban. Modus lain yang disoroti OJK adalah upaya social engineering dengan modus penawaran hadiah yang mengarahkan masyarakat untuk memberikan kode one-time password atau OTP. Kode ini bisa digunakan untuk meriset akun surat elektronik, dompet digital, bahkan mobile banking Anda. Modus penipuan juga semakin berkembang. Salah satunya yang mesti Anda waspadai adalah metode phishing. Modus ini mirip dengan kejahatan phishing. Hanya saja pelaku menggunakan QR Code yang mengarahkan Anda ke situs web palsu dan membuat Anda memasukkan data pribadi Anda. Sehingga ada baiknya Anda lebih berhati-hati dalam melakukan scan barcode. Apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap modus-modus tersebut? Tentunya kita harus selalu verifikasi dan tidak mudah percaya. Apalagi kalau ada penawaran-penawaran yang too good to be true ya, misalnya akhir tahun tiba-tiba ada promo, misalnya perjalanan wisata dan lain-lain yang potongannya itu tidak masuk akal, ya kita harus masyarakat harus memverifikasi kepada PUJK, dan juga PUJK juga kita sarankan untuk melakukan cyber patrol dalam hal menggunakan atau mencatut nama-nama mereka untuk memberikan diskon atau promo yang sebetulnya adalah bentuk-bentuk penipuan seperti itu ya. Perayaan Hari Natal bagi umat Kristiani dan Tahun Baru pastinya tak sedikit masyarakat yang akan saling bertukar pesan. Tapi Anda tidak boleh asal klik dan tetap harus waspada karena ini menjadi modus penipuan. Apalagi jika mendapat telepon, SMS, ataupun WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal atau bahkan orang yang berpura-pura menjadi kenalan Anda begitu lalu mengarahkan meminta data pribadi ataupun mengirimkan sejumlah dana dengan alasan tertentu. Selalu jaga kerahasiaan data pribadi Anda dengan tidak menyebarkannya ke oknum lain. Nah, kalau masyarakat kira-kira bagaimana ya pengalamannya? Simak liputan berikut ini. Kalau aku sih belum pernah, tapi aku dengar banyak yang lagi marak ya sekarang kayak ini. Tapi aku tuh sering dapat OTP nggak jelas gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya aku, data pribadi itu kan sifatnya personal dan sensitif banget. Aku nggak mungkin akan sembarangan ngasih walaupun itu tuh kayak keluarga atau teman aku. Menurut aku sih itu harus dijaga benar-benar ya. Tapi kalau misalnya kayak orangnya minta tolong banget dan mengatasnamakan keluarga, pasti kan kita juga khawatir. Tapi aku bakalan, paling aku telepon sih. Iya, aku telepon langsung nomor, misalnya kayak mama aku gitu, aku kan langsung cek and recheck ke dia gitu. Iya, ada. Kemarin sempat ada kayak kakak tingkat gitu, ngechat terus, tapi aku nggak pernah kontakan sama dia sama sekali, jadi kayak aku cuekin aja gitu. Terus aku tanya ke teman aku yang kenal, terus sama dia dikonfirm ke orang tersebut, ternyata itu penipuan. Kayaknya gitu ya, atau dia mungkin pakai foto si orang tersebut, dia pakai nomor lain dan sebagainya, kayaknya iya mengatasnamakan dia gitu. Mungkin
sekarang kan platform sosial media banyak ya. Kalau misal dia kontak kita lewat chat WA misalnya, mungkin kita bisa confirm dia ke Instagram dulu misalnya, atau ke Twitternya dia. Kalau misalnya dia nggak ada respon misalnya, mungkin bisa nanya ke teman-teman yang kita satu circle lah gitu, misalnya ini beneran nggak sih dia misalnya minjem uang atau sebagainya. Kalau misalnya enggak, ya udah cuekin aja gitu. Tapi kalau misalnya beneran dia mau minjem uang ya iya, dipertimbangkan. Kalau kebetulan nggak angkat, kan sebenarnya di handphone tuh udah ada fitur yang block spam call kan. Ya kita dengerin aja, nggak usah replay apapun ya. Paling kalau dia mencari jawaban pertanyaan yang jawabannya adalah iya atau nama. Nah, kalau emang udah seperti itu ya langsung di reject aja. Kalau ya tadi kembali ke fitur handphone ya, kalau di handphone saya sih udah, kalau memang itu yang orang saya kenal, berarti teleponnya akan bunyi. Kalau dia pun nembus spam blocknya, ya pasti udah ketahuan itu spam call kan, ya udah nggak kita jawab. Selain wajib waspada dengan berbagai modus penipuan baru, masyarakat juga tak boleh lengah dengan maraknya pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat akibat bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan. Ciri-ciri yang untuk pinjaman online ini seperti apa sih? Yang pertama tentu mereka tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. Makanya OJK selalu 2L itu ya, legal, cek legalitasnya baru logis atau enggak. Kemudian biasanya mereka menghubungi calon korbannya ini melalui SMS, WhatsApp dari piranti pribadi si calon korban ini. Kemudian memberikan pinjaman itu sangat mudah ya, tidak ada proses KYC, verifikasi dan lain-lain. Kemudian bunga atau biaya pinjaman itu enggak jelas disebut di depan. Kemudian tentu yang sering dapat laporan itu misalnya adanya ancaman teror, intimidasi, pelecehan ya, misalnya menyebar foto-foto pribadi dan lain-lain. Terus pastinya mereka tidak punya layanan pengaduan untuk nasabahnya, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor juga nggak jelas. Kemudian meminta akses seluruh data pribadi yang ada di gadget dari peminjam, dan tentu saja mereka ini tidak mengantongi sertifikasi apapun baik dikeluarkan oleh asosiasi maupun izin dari OJK. Masa liburan pasti dinanti, mengingat ini menjadi waktu istirahat sejenak dan momen berkumpul bersama keluarga. Tapi Anda tetap harus waspada, jangan sampai modus-modus penipuan baru ini malah merusak liburan Anda. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.